Refli Harun sudah jatuh, tertimpa tangga pula. Ini nampaknya cocok sekali kita tempelkan ke pengacara kondang, ahli hukum tata negara ini, guys. Kenapa? Karena ada isu yang luar biasa menimpa yang bersangkutan. Kita bahas. Guys, Anda kembali bersama saya lagi, Bang Bill. Video ini tonton sampai dengan selesai. Sekali lagi aku ingatin, tonton sampai dengan selesai. Karena kita akan membedah apa yang hari ini kita dapatkan informasi tentang Refli Harun. Ya, tapi informasinya bukan informasi yang kemarin-kemarin, guys. Soal, ya agak sensitif lah ya. Aku nggak mau bahas soal itu. Aku mau bahas soal kemarin beliau itu konferensi pers bersama Roy Suryo dan kawan-kawan. Dia membahas soal akan ada laporan lagi buat Pak Jokowi. Dia juga membahas soal ada isu yang berkaitan dengan melaporkan Komisi Pemilihan Umum untuk CLS. Terus apa lagi ya? Dia juga menginformasikan menggugat Pak Jokowi ya lewat, kalau nggak salah, Bang Edi ya, Mulyadi kalau nggak salah itu ya. Nanti kita tonton videonya dan kita akan patahkan semua argumentasinya. Kita akan lihat apakah seorang pakar hukum tata negara ini nampaknya benar atau nampaknya bermasalah ya. Dan ini wajar ya, kekisruhan ijazahnya Pak Jokowi ini sudah berkelindan kemana-mana, sudah melebar kemana-mana ya, termasuk tadi isu hal-hal yang nggak penting itu dibahas akhirnya. Aib-aib mulai terbongkar ke sana kemari, 50M lah, kamar lah, karaoke lah, RJ lah. Wah, ayo Polda, cepat Polda ya. Walaupun saya dapat informasi itu bulan April pertengahan itu bakal ada yang progres. Videonya sudah kubahas kemarin ya. Teman-teman yang sudah nonton, terima kasih. Nah, kali ini tonton lagi sampai dengan selesai. Kita akan bedah dan kita akan kuliti berdasarkan perspektif hukum kepemiluan. Ya, karena mereka mau menggugat KPU karena KPU tidak melakukan verifikasi ijazahnya Pak Jokowi. Woi. Nah, kenapa aku bilang ini perlu kita kritik balik? Karena secara kebetulan, saya secara pribadi pernah menjadi penyelenggara pemilu, jadi tahu persis kenapa dan bagaimana atau apa yang seharusnya dilakukan KPU terhadap tahapan-tahapan pemberkasan calon presiden. Ya, oke. Sebelum kita membedahnya, aku ajak kita tonton dulu video kali ini, di mana video ini pernyataan-pernyataan dari Refli Harun terkait agenda mereka untuk memperluas jangkauan, memperpanjang masalah ijazah yang bertele-tele ini, guys. Saya tahu kalian bosan, tapi tetap harus ikuti sampai dengan selesai, guys. Ini penting supaya menjadi pengetahuan buat kita bersama. Ini dia. Penyidik Polda Metro Jaya mengatakan mereka sudah menyita 709 dokumen, kemudian memeriksa 22 ahli, kemudian memeriksa, saya lupa, 127 atau 130 saksi. Coba bayangkan, untuk perkara yang gampang sesungguhnya, apakah satu lembar ijazah itu asli atau palsu. Tapi ya kita ikutin, kalau memang 709 dokumen itu apa saja sih dokumen yang mendukung. Minta daftarnya, Bang. Iya. Tadi saya sudah sampaikan. Iya. Tadi saya sudah sampaikan bahwa kita cukup meminta daftarnya sebagai bentuk transparansi. Dari situ kan kita nanti akan lihat mana yang relevan atau tidak untuk kita tindak lanjuti. Itu PPI. Setauku yang begini-beginian nanti di persidangan aja, Bang Refli, terlalu buru-buru. Barang bukti dan barang atau alat bukti itu kan itu biarkan nantilah berproses gitu kan. Dan yang dimaksud dengan 700 barang bukti itu bukan cuma soal berkaitan dengan ijazahnya Pak Jokowi, tapi berkaitan juga dengan tuduhan mereka melakukan perbuatan tindak pidana penghinaan, fitnah kepada Pak Jokowi. Kan gitu. Biasa aja, dosa terlalu takut dengan hal itu. Ide ya, harap tenang. Karena materi kita agak banyak sedikit, gak apa-apa ya? Ya. Mumpung masih lebaran gitu. Dan tolong aspirasi sayap kiri atau sayap kanan jangan terlalu ribut. Walaupun mantan jenderal, tetap kita peringatkan, ya kan? Oke. Guys, kelihatan banget ya, di belakang mereka ini jenderal-jenderal tuh, luar biasa. Udah nggak mempan pembahasan soal pemakzulan Gibran, jenderal-jenderal sekarang ngikut
ya, ngikut ke kisruh ijazahnya Pak Jokowi. Cari panggung semua. Nah, materi berikutnya adalah yang ketiga adalah Ini orang kok ketawa-ketawa terus. Mas Roy. ini materi yang sesungguhnya tadi seharusnya rekan Munarman yang menyampaikan, tapi rekan Munarman tadi berpamitan, yaitu kemungkinan sudah kita rapatkan tadi, kita mengajukan juga gugatan citizen lawsuit, gugatan warga negara terhadap KPU. Karena kita tidak ingin KPU ini tidak bekerja berdasarkan prinsip-prinsip good governance, clean government, seenaknya saja. Karena setelah proses di KIP ketahuan, kalau KPU ini tidak pernah melakukan verifikasi faktual terhadap ijazah Jokowi ketika mendaftar baik pada Pilpres 2014 maupun Pilpres 2019. Mas Roy mungkin bisa nambahkan? Ya. Ini yang akan aku bahas guys ya. Verifikasi faktual. Oke, verifikasi faktual. Memang kalau kita kembali ke norma bahwa dalam rancangan undang-undang, bukan rancangan, dalam Undang-Undang 7 tahun 2017 tentang pemilihan umum, itu tidak ada perintah secara spesifik kepada KPU untuk melakukan verifikasi faktual terhadap dokumen ijazah yang dijadikan lampiran sebagai syarat calon presiden maupun wakil presiden. Turun ke PKPU atau peraturan KPU, itu juga tidak ada perintah atau instruksi kepada jajaran termasuk oleh KPU RI itu sendiri untuk melakukan yang namanya verifikasi faktual. Itu nggak ada ya. Yang ada hanyalah di petunjuk teknis untuk melakukan verifikasi faktual. Petunjuk teknis untuk melakukan verifikasi faktual pun itu hanya berkaitan dengan ijazah SMA, bukan ijazah S1. Nah, sekarang kita buktikan dulu ya. Kita buktikan apakah benar ada perintah undang-undang yang berkaitan dengan hal tersebut. Nah, kita sekarang menuju langsung saja ke petunjuk teknis ini ya guys ya. Aku perlihatkan ke kalian tentang bagaimana petunjuk teknis yang berkaitan dengan hal tersebut. Dengan hal apa ini? Dengan hal bagaimana pencalonan ya, pencalonan. Nah, ini kita lihat dulu ini. Keputusan Komisi Pemilihan Umum ya, nomor 1005 tahun 2018 ya. Tahun 2018 ini kurang lebih sama juga dengan 2014. Jadi keputusan-keputusan dan PKPU itu selalu kurang lebih sama. Nah, ini berkaitan dengan agenda pemilu 2019 di mana Pak Jokowi mencalonkan diri sebagai presiden untuk periode yang kedua. Teman-teman tonton sampai dengan selesai ya. Ini kita akan bantah ini si Refli Harun. Petunjuk teknis pendaftaran dokumen persyaratan dan pemeriksaan kesehatan bakal calon presiden dan wakil presiden dalam pemilihan umum tahun 2019. Oke. Sekarang kita langsung saja ya, cari redaksi tentang ijazah ya. Apakah ijazah itu harus kemudian dilakukan verifikasi faktual? Nah, sekarang kita lihat ya, di sini di poin 11, ini adalah petunjuk teknisnya. Fotokopi ijazah atau STTB, sebagaimana yang dimaksud di pasal-pasal sebelumnya, itu kan harus dilampirkan. Tapi ingat, yang dimaksud dengan fotokopi ijazah atau surat STTB ini berkaitan dengan pasal yang berkaitan soal ijazah SMA, ya, bukan ijazah S1. Oke, sekarang kita lihat. Nama dalam ijazah seperti apa atau STTB ini harus terverifikasi. Sesuai nama dengan nama. Jadi harusnya begini. Bakal calon itu ijazahnya dan juga nama yang dia daftarkan itu harus sesuai. Dalam hal terdapat perbedaan data, nama dan tanggal di KTP elektronik dengan ijazah, KPU melakukan klarifikasi. Jadi yang dimaksud dengan verifikasi faktual itu kalau terjadi masalah guys. Ya, terjadi masalah. Misalnya ijazahnya kok beda dengan KTP-nya ketika dia mendaftar sebagai calon, ya kan? Nah, KPU melakukan klarifikasi ke sekolah. Jadi ke sekolah yang bersangkutan untuk memastikan bahwa nama bakal calon yang tercantum dalam pemilik ijazah itu hasil klarifikasi juga harus kemudian berdasarkan berita acara itu dituangkan klarifikasinya.
Itu seperti itu. Jadi tidak ada amanat undang-undang untuk memerintahkan seorang calon presiden itu harus diverifikasi oleh KPU secara faktual mendatangi kampus. Ya, jadi Pak Jokowi itu nggak ada perintah kepada KPU untuk verifikasi ijazah UGM-nya. Termasuk juga dengan Prabowo, termasuk juga dengan Anies Baswedan, siapa-siapa yang kemarin ikut pemilu 2024, pemilu 2019, pemilu 2014, tidak ada verifikasi dari KPU secara faktual untuk menuju ke kampus. Yang ada hanyalah menuju ke sekolah. Itu pun ke sekolah hanya untuk mencari klarifikasi. Benar nggak ijazah ini miliknya Pak Prabowo, miliknya Pak Jokowi? Itu proses verifikasinya. Kenapa dilakukan hal itu? Ketika terjadi perbedaan antara nama di KTP misalnya Joko Widodo. Loh, kenapa ijazahnya Jokowi? Nama di KTP misalnya Prabowo Subianto. Loh, kenapa ijazahnya Prabowo S? Kenapa Prabowo Joyo Hadikusumo bukan Prabowo Subianto? Misalnya seperti itu, guys. Itu diverifikasi dalam rangka meminta klarifikasi sekolah. Jadi bukan UGM, bukan kampus, bukan S1. Kenapa? Karena memang syarat mencalonkan diri sebagai presiden itu hanya diwajibkan itu membawa berkas SMA. Itu. Jadi bukan ijazah S1. Adapun ijazah S1 hanya untuk kemudian ditempelkan dalam surat suara, tapi tidak menjadi syarat wajib, ya kan gitu. Meski demikian, ijazah S1-nya Pak Jokowi, ijazah UGM-nya Pak Jokowi itu juga dilampirkan supaya di surat suara tertulis insinyur. Nah, pertanyaannya, kenapa Bang Bil KPU tidak melakukan verifikasi secara faktual dalam konteks Undang-Undang 7 tahun 2017 ya, dalam konteks Undang-Undang Pemilu? Karena begini, dalam tahapan misalnya ketika diumumkan inilah calon presiden, namanya Joko Widodo, lulusan SMA sekian dan memiliki gelar insinyur dari UGM. Inilah Prabowo Subianto, ya ini pemilu 2014 ya guys ya, sama 2019. Inilah Prabowo Subianto, calon presiden, lulusan luar negeri SMA-nya, dan lulusan akademi militer. Diumumkan ke ruang publik, maka ada namanya tahapan klarifikasi, atau bukan tahapan klarifikasi, tahapan tanggapan masyarakat. Nah, tanggapan masyarakat ini, disitulah sesama lawan, ya. Jadi Jokowi menilai, wah, ini Prabowo nggak pernah lulus akademi militer, maka Jokowi lewat kuasa hukumnya, lewat LO, akan kemudian melakukan laporan. Sebaliknya demikian, Pak Prabowo juga, wah Jokowi nggak pernah lulus UGM tuh, ayo kita laporkan sama-sama. Demikian juga dengan masyarakat. UGM misalnya melihat, loh Pak Jokowi ini dia kan nggak pernah lulus UGM, kenapa dia mencalonkan diri sebagai wali kota Solo, gubernur, dan juga presiden, bahkan 2 periode. Loh, Pak Jokowi ini nggak pernah lulus UGM, nggak pernah lulus SMA ini. Kenapa kok tiba-tiba dia lolos ya? Padahal kan harusnya orang mencalonkan diri sebagai wali kota, gubernur, dan presiden itu harusnya memiliki ijazah SMA resmi. Pak Jokowi itu setahu saya tidak pernah lulus. Pak Jokowi itu nggak pernah masuk UGM, bla bla bla. Disitulah tanggapan masyarakat mendapatkan ruang untuk kemudian memberikan masukan kepada KPU. Sehingga KPU tidak perlu kemudian melakukan verifikasi secara faktual. Yang ada hanyalah verifikasi administrasi. Ini sekali lagi Undang-Undang 7 tahun 2017 tentang pemilihan umum. Nah, tapi kalau Undang-Undang Pilkada nomor 10 tahun 2016 ya, yang terjadi beberapa perubahan tentang pemilihan kepala daerah, dari gubernur, wali kota, bupati, semua mereka punya ijazah, wajib diverifikasi faktual oleh KPU. Itu ada pasalnya, itu ada nomenklaturnya, itu ada undang-undangnya, itu ada peraturannya gitu. Aku nggak mau bahas itu lebih spesifik. Tapi undang-undang pemilu tidak ada. Jadi beda ya. Undang-undang dalam pemilihan kita itu ada 2. Pemilihan umum nomor 7 tahun 2017, pemilihan presiden, wakil presiden ya, presiden wakil presiden, DPR RI, DPD RI, DPR provinsi, DPR kabupaten kota ya. Ini satu kaligus dalam undang-undang pemilu kita. Bahkan di undang-undang pemilu nomor 7 tahun 2017 ini membahas tentang perekrutan KPU, perekrutan DKPP, perekrutan Bawaslu sampai dengan KPPS PPK yang di bawah itu ya, itu ada diatur itu ya. Termasuk di situ panwas kecamatan, panwas kelurahan desa,
kemudian juga di sana ada panitia, kelompok panitia apa tuh, KPPS, di sana juga soal PPS, di sana juga soal PPK, semua diatur dalam Undang-Undang 7 tahun 2017. Termasuk juga dalam problem hukum pidananya. Oke, ya. Tapi kalau undang-undang pilkada, ya, undang-undang tentang pemilihan kepala daerah yang memilih gubernur, yang memilih wali kota, bupati, mereka semua ini itu diatur oleh Undang-Undang Nomor 10 tahun 2016, di mana mengatur setiap yang mencalonkan diri, ijazahnya itu harus diverifikasi faktual, guys. Tapi ijazah apa? Ijazah yang kemudian dipakai sebagai syarat. Apa yang menjadi syarat? Cuma SMA. Kalaupun ada S1, itu tidak perlu dan tidak ada kewajiban untuk melakukan verifikasi faktual. Yang utama itu adalah SMA-nya. Nanti kalau kemudian ketahuan ijazah S1-nya ternyata palsu, maka itu masuk di ranah pidana. Tapi ijazah S1 tidak dipakai untuk syarat. Hanya dipakai untuk kalau mau ditempelkan nama di kertas suara, ada embel-embel marga, bukan marga, titel. Oke ya, guys ya. Oke, kita dengarkan lagi pernyataannya Refli Harun. Bahkan dalam legalisasi itu ada hal yang meragukan soal tanda tangan pejabat, yaitu Dekan Fakultas Kehutanan yang masa jabatannya 2012 ya? Ya, kok ternyata Kok di situ di 2014 masih tercantum namanya. Dan juga di dalam dokumen legalisasi itu tidak terdapat tanggal kapan legalisasi dilakukan. Jadi itu juga menjadi persoalan yang kemudian Ini gampang membantahnya, guys. Orang lulus ya, entah 20 tahun yang lalu, 30 tahun yang lalu, 10 tahun yang lalu, 5 tahun yang lalu, 3 bulan yang lalu, 3 hari yang lalu. Setiap lulus, ijazah yang dipakai, ya ijazah asli nih, ijazah asli, itu difotokopi. Itu 5 lembar sampai 10 lembar, tergantung kebijakan internal kampus. 10 lembar lah katakanlah. Nah, Pak Jokowi katakanlah beliau melakukan apa yang disebut dengan legalisasi itu sejak di era wali kota. Ketika di era wali kota dia datang ke kampus UGM, tolong dong kampus UGM lakukan legalisasi. Atau mungkin di saat dia calon sebagai gubernur, tolong dong UGM lakukan legalisasi atau legalisir ya. Maka difotokopi. Ketika difotokopi, maka dicap. Oke, ketika dicap, tek, selesai, kering. Ijazah legalisir itu berlaku untuk tahun itu juga, tahun berikut, bahkan selamanya. Kenapa? Kalau dalam legalisir itu tidak tertulis bahwa legalisir ijazah ini berlaku untuk 3 bulan, atau berlaku untuk 3 tahun, atau berlaku untuk 3 minggu. Nah, di legalisir ijazah kebanyakan kita tidak ada tulisan di situ bahwa legalisir ijazah ini hanya berlaku selama 3 bulan. Oke, ingat itu. Dari sisi itu saja sudah benar. Makanya nggak salah kalau Pak Jokowi mendaftar di gubernur pakai legalisir yang sama, ya. Kemudian waktu di presiden 2014 dan 2019 mengambil legalisir yang ditandatangani oleh orang yang sama tapi lembar yang berbeda, kertas yang berbeda. Karena kertas yang sebelumnya udah di wali kota Solo, kertas yang satunya kan ada 10 lembar tuh. Kertas yang satunya di gubernur, kertas yang ketiga dipakai untuk presiden 2014, kertas yang keempat dipakai di 2019. Itu semua kertas yang berbeda tapi dicap yang sama, di tanggal yang sama, di momen yang sama ketika Pak Jokowi melakukan legalisir pada saat beliau mencalonkan diri. Paham ya sampai di sini ya? Nah, adapun perkara dilegalisasi, ada tanggal atau tidak, ada tertulis berlaku atau tidak. Tidak semua legalisasi itu tertera. Sama dengan aku, itu ijazah legalisirku itu tidak tertulis tanggal, cuma ditandatangani. Bahkan ada beberapa legalisir tidak ditandatangani atau tidak diparaf. Udah itu jadi rahasia umum, ngaku aja buat kalian yang punya ijazah legalisir tersebut, guys. Nah, termasuk ketika Bang Refli Harun mengatakan bahwa itu legalisirnya kok dipakai lagi gitu. Emang berlaku. Guys, di undang-undang pemilu, di peraturan KPU, di surat edaran KPU tidak diatur apakah kemudian legalisir itu wajib 3 tahun sebelumnya, 3 bulan sebelumnya, 3 minggu sebelumnya. Ini kita perlihatkan ya. Sini kita lihatkan ya teman-teman. Oke, nah ini ya, ini pemenuhan syarat minimal jenjang pendidikan ya, ini SMA ya, ini guys.
Jadi tidak ada memenuhi syarat itu harus S1. Walaupun demikian Pak Jokowi tetap memasukkan ijazah S1-nya untuk kemudian insinyurnya nempel. Nah, sekarang masa berlaku legalisir. Ya, ingat, sepanjang tidak dicantumkan masa berlaku, maka legalisir dinyatakan sah. Apabila dicantumkan tanggal berlaku, maka jangka waktunya adalah selama tahapan pencalonan. Begitu, guys. Nah, pertanyaannya adalah, apakah ijazahnya Pak Jokowi yang SMA itu tertulis? Yang SMA ya, bukan S1. Karena yang mereka gugat ini S1. Padahal S1 itu tidak menjadi syarat bagi calon untuk mendaftarkan diri sebagai calon presiden. S1 dan juga bahkan katakanlah S1 dan S2, apakah tercantum legalisir ijazah itu tertulis tanggal waktunya? Itu nggak ada gitu. Jadi maaf ya Bang Refli, Anda nampaknya misinformasi dalam hal ini. Bagaimana sih pakar hukum tata negara tapi tidak membaca peraturan KPU itu lebih komprehensif. Nah, dalam hal ini gue bela KPU, guys ya. Aku setuju bahwa verifikasi dalam KPU itu ada dua. Aku beberapa video sebelumnya pernah bilang, ada namanya verifikasi administrasi, ada namanya verifikasi faktual, ya. Nah, faktual itu harus datang ke sekolah atau ke kampusnya. Tapi problemnya dalam konteks undang-undang pemilu kita itu tidak dibahas. Yang ada hanyalah undang-undang pilkada. Itu pun kalau mau lakukan verifikasi faktual hanya untuk mengklarifikasi apakah ijazah ini sesuai dengan KTP. Kalau ada perbedaan nama ya tolong diklarifikasi baru buat berita acara. Itu seperti itu Bang Refli Harun, Mas Roy Suryo. Kan gitu. Nah, termasuk soal kalau ada ijazah dari luar negeri, misalnya SMA dari luar negeri ya. Ingat ini SMA dari luar negeri. Siapa yang menerbitkan SK penyetaraannya? Itu berdasarkan ini peraturan Kementerian Pendidikan Kebudayaan nomor 29 tahun 2014 untuk ijazah sekolah dari luar negeri ya. Itu. Jadi ada penyetaraannya yang diatur di sini, guys. Jadi bukan diatur sebagaimana yang Rismon buat dalam Gibran Endgame itu ya. Itu salah dia ya. Oke, guys. Sampai di sini paham ya bahwa ternyata soal legalisir itu nggak ada masalah. Oke, kita dengerin lagi Refli Harun mau bicara apa. Dan kita akan gugat KPU agar dia bekerja lebih baik, gitu. Jangan gugat KPU, Bang Refli. Gugatnya adalah kepada pembuat undang-undang, yaitu DPR, ya. Itu seperti itu. Nah, memang supaya KPU bisa bekerja lebih spesifik, atur Undang-Undang 7-nya itu diubah, dibuat lebih spesifik gitu. Nanti KPU memerintahkan kepada jajarannya atau kepada dirinya sendiri dengan membuat peraturan KPU bahwa setiap calon presiden dan wakil presiden, maka ijazah SMA atau ijazah terakhir yang dia jadikan sebagai syarat pencalonan itu wajib tidak hanya diverifikasi administrasi, tapi juga diverifikasi faktual. Tapi ingat, verifikasi faktual itu bukan melihat ijazah asli ya. Verifikasi faktual hanya kemudian mengkonfirmasi kepada kampus atau sekolah, benar nggak dia alumni sini. Kalau benar, selesai. Nggak perlu lagi tanya ijazah asli. Kalau mau tanya ijazah asli, maka verifikasinya bukan cuma verifikasi administrasi dan faktual, tapi verifikasi autentifikasi ijazah. Wah, kalau sudah begitu udah lebay banget gitu. Sudah ibarat terlalu berlebihan hukum kita melampaui gitu. Kan legalisasi ijazah sudah sah. Nah, legalisasi atau ijazah legalisir itu dikonfirmasi aja ke kampusnya. Kampusnya bilang iya, benar dia alumni sini, atau sekolah bilang iya, benar alumni, udah clear. Ngapain lagi mencari ke kampusnya soal ijazah aslinya? Ini udah keterlaluan dan melampaui. Banyak betul hal-hal yang nampaknya terlalu berlebihan untuk mereka proses ya, gitu. Bang Bil, lo kok tahu? Lah gue ini penyelenggara pemilu, jadi gue tahu ini mainan-mainan ini. Oke, kita lanjutkan dulu. Memang banyak hal yang kita akan lakukan ya. Nah, itu hal berikutnya. Lalu poin berikutnya yang juga saya sampaikan, sebenarnya Munarman yang harus menyampaikan, adalah bahwa nanti kita berencana juga melakukan gugatan PMH, perbuatan melawan hukum, terhadap mantan Presiden Jokowi, dalam rangka apa? Dalam rangka transparansi. Yes. Setelah adanya putusan KIP, Komisi Informasi Pusat, tadi kayaknya, pusat ya? Pusat, itu mengatakan bahwa dokumen ijazah itu informasinya itu adalah publik. Dan sebelumnya sebenarnya Undang-Undang KIP juga mengatakan itu publik. Sehingga ada kewajiban paling tidak untuk transparan berdasarkan azas-azas umum pemerintahan yang baik. Nah, kita selama ini tidak pernah melihat Pak Jokowi itu menggelar press conference untuk menunjukkan ijazah yang diklaimnya sebagai ijazah asli. Oke, nah di sini lagi ini aku bilang
Refli Harun ini sudah jatuh tertimpa tangga pula gitu kan. Sudah banyak kasus-kasusnya dan banyak dibohongi topi miring dulu. Topi miring, topi merah. Topi merah kayaknya. Sudah banyak disinformasinya gitu. Nah, ini berulang kali aku tegaskan sama kawan-kawan soal Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik. Ya. Putusan KIP kemarin, Komisi Informasi Pusat, tentang bahwa ijazah Pak Jokowi itu menjadi konsumsi publik, itu putusan yang berkaitan dengan ijazah legalisir Pak Jokowi, bukan ijazah asli, Bang Refli. Jadi Pak Jokowi tidak melawan hukum, malahan Pak Jokowi itu mempertahankan haknya. Kalau dia melanggar hukum atau melawan hukum, maka sebenarnya kalian yang salah baca. Ini aku kembali deh akhirnya memperlihatkan ke kalian tentang Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik. Guys, ya ini lihat nih. Kalian lihat nih ya. Kalian lihat baik-baik. Undang-Undang Republik Indonesia tentang Keterbukaan Informasi Publik 14/2008. Langsung saja kita menuju ke Pasal 17, karena inilah yang sebenarnya menjadi keributan. Informasi yang dikecualikan. Maksudnya apa? Kalau ada orang mau datang ke lembaga, minta informasi tentang seseorang atau informasi yang tersembunyi di dalam lembaga itu, ada yang boleh diperlihatkan, ada yang dikecualikan tidak boleh. Nah, coba baca kok Refli Harun, ya baca. Kopnya ya, judul di pasal 17 ini mengatakan setiap badan publik wajib. Siapa yang diwajibkan? Badan publik. Jokowi badan publik. Jokowi itu pribadi, manusia. Dia bukan badan publik. Wajib membuka akses bagi setiap pemohon informasi publik untuk mendapatkan informasi publik. Jadi kalau ada yang orang bermohon, wajib. KPU wajib perlihatkan. Tapi apa? Bukan ijazah asli. Kenapa? Karena ijazah asli miliknya Pak Jokowi. Ijazah Pak Jokowi yang ada di badan publik, yaitu KPU, ya legalisir. Aku udah sering, aku nggak tahu ya, apakah mungkin karena kita dianggap orang rendahan, sehingga Refli menganggap karena dirinya orang sudah elit, pendapat kita atau opini kita ini nggak nyampe ke dia. Atau mungkin sampai sekarang juga aku nggak dapat bantahan, atau mungkin nggak nyampe ya, karena dianggap Allah siapa lo Bil kan gitu. Tapi maksudku pendapat ini penting juga untuk menjadi alternatif dan juga melawan disinformasi, bahkan misinformasi yang disampaikan oleh kelompok ini guys. Kan gitu. Ya, nah sekarang kita ke pasal 18. Jadi di sini salah satunya adalah dokumen hak intelektual ya, dokumen pendidikan. Itu dikecualikan. Nah, tapi memang ada di pasal 18 mengatakan ya. Nah, meskipun demikian, ada pasal 18 yang mengatakan tidak termasuk informasi yang dikecualikan yang disampaikan oleh pasal 17, huruf G dan H. Huruf G dan H itu terkait, salah satu diantaranya adalah ijazah. Walaupun tidak tertulis ijazah, tapi dokumen pendidikan di situ. Sama aja. Nah, di sini dibilang pengungkapan berkaitan dengan posisi seseorang dalam jabatan-jabatan publik. Benar, jadi KPU wajib memperlihatkan. Karena kenapa Pak Jokowi itu mantan pejabat publik atau saat ini sebagai pejabat publik, katakanlah demikian ya. Karena dia pejabat publik, ya perlihatkan. Tapi apa yang diperlihatkan KPU? Apa yang ada dokumen di KPU itu sendiri? Apa dokumen yang ada di KPU? Ya cuma ijazah legalisir. Karena Pak Jokowi tidak mendaftar membawa ijazah asli. Please deh, jangan melebarkan sayap Bang Refli Harun, jangan sampai kemudian membuat Anda blunder terus ya. Banyak hal yang kemudian ternyata Anda ini bermasalah dan tidak sesuai gitu. Bahkan cenderung berlindung di balik proses hukum seolah-olah ijazahnya itu sudah disita oleh Polda Metro Jaya. Padahal penyitaan itu sendiri juga membawa pertanyaan. Karena yang biasanya disita barang bukti. Barang bukti apa bro? Barang bukti hasil kejahatan. Lah, kalau ijazahnya asli kok disita? Itu kan terkait saja Bang Refli Harun. Biasa aja, jangan membodoh-bodohi publik lah. Tidak semua orang bisa dibodohi. Iya kan? Biasanya kalau ijazahnya asli. Guys, untuk yang kedua kalinya aku tanya, ini orang kok ketawanya begini terus gitu ya? Coba kalian telusuri deh. Mas Roy, ada apa denganmu Mas Roy? Dia ini bakal bebas. Aku yakin Roy Suryo bakal bebas. Kenapa? Kalau gejala-gejala ini bermasalah secara psikiater, menilai bahwa ada masalah, ini bebas dia. Iya, disimpan. Iya. Kalau dia masih muda, masih fresh graduate kan untuk melamar pekerjaan kan, Pak disita. Oke, itu menjadi pertanyaan. Itu ada Pak Didi tuh, ahli hukum kalau mau tanya-tanya nanti ya. Ahli hukum pidana. Karena itu kita minta gugatan pengadilan memerintahkan agar Pak Jokowi
melakukan tindakan yang transparan. Kita tidak mempermasalahkan apakah ijazahnya palsu atau tidak, karena sudah ada forum Citizen Lawsuit di Solo, tapi kita ingin memerintahkan pengadilan agar Pak Jokowi bersikap transparan, menunjukkan ijazahnya secara transparan, paling tidak bisa dipotret oleh Mas Roy dan kemudian diuji lagi. Boleh ya, kalau itu boleh. Kalau itu bagus, kalau ada perintah pengadilan. Kita setuju, Bang Refli. Nah, dalam hal ini kita sepakat. Jadi bagaimana bermohon kepada pengadilan untuk memerintahkan Pak Jokowi gitu, membuka ijazahnya. Silahkan cari forum itu. Tapi kalau forumnya dalam konteks Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik, itu tidak ada kewajiban seorang presiden memperlihatkan hal itu ya. Jadi Pak Jokowi tidak melawan hukum, tapi Pak Jokowi mempertahankan haknya. Pak Jokowi sedang mempertahankan bagaimana argumentasi hukumnya itu bisa kemudian selamat. Oke guys ya, jadi tolong dipahami baik-baik. Guys, sebenarnya video ini cukup panjang ya. Ada banyak hal yang ingin aku reaction, tapi tidak terlalu penting. Yang paling penting di sini adalah ada misinformasi dan disinformasi yang disampaikan oleh Refli Harun terkait bahwa mengapa mereka mau menggugat KPU. KPU itu aku bisa yakinkan mereka pasti menang dan mereka tidak salah. Mereka udah sesuai dengan prosedur. Yang sebenarnya kalau kalian mau gugat itu adalah DPR. Bikin dong undang-undang yang mewajibkan presiden dan wakil presiden memperlihatkan ijazahnya. Kan gitu. Dan dalam konteks 2014 dan 2019 sudah pas bahwa KPU cukup mendapatkan legalisasi ijazah, di mana legalisasi ijazah itu tidak tercantum tanggal dan lain-lain sebagainya. Itu biasa gitu ya. Teman-teman, mudah-mudahan bisa dipahami ya. Terakhir soal undang-undang KIP, mudah-mudahan juga Refli Harun bisa membacanya secara kritis. Oke, kalau menurut kalian seperti apa? Tulis di kolom komentar, kita akan diskusikan lagi berikut. Nanti kita akan reaction lagi. Saya Bang Bill, Offside. Dari utara sampai ke timur, suara jujur kini bergema. Bukan cuma cari viewers, tapi kebenaran yang utama. Melawan hoax dengan fakta, cerdaskan bangsa kan menjadi nyata. Satu nusa, satu bangsa, bersatu lawan penjajah logika. Kami adalah YouTuber Nusantara, bersatu untuk lawan hoax bersama. Tak gentar terus berkabar untuk bangsa demi masa depan Indonesia. Kibarkan semangat, ayo maju, tapaki jalanmu dengan ilmu. Nyatakan ke semua media, kebenaran selalu juaranya. Runtuhkan narasi penuh benci, hujat fitnah bertebaran, hancurkan negeri. Bersatu kita semakin teguh, YouTuber Nusantara maju. Bukan sensasi, bukan tipu daya, kami berdiri dengan berita nyata. Rakyat butuh cahaya, dan kamilah yang utama. Kami adalah YouTuber Nusantara, bersatu untuk lawan hoax bersama. Tak gentar terus berkabar untuk bangsa demi masa depan Indonesia. Bersama rakyat kita kuat, saring dulu sebelum sebar. Cinta damai benci hoax, kami YouTuber cinta Indonesia.